Di episode sebelumnya menceritakan bahwa Xiaoyan akan memasuki makam surgawi dan meminta izin kepada Guyuan. Guyuan menegaskan bahwa makam surgawi hanya terbuka 20 tahun sekali. Namun, jika Xiaoyan ingin sekali menemui leluhur Xiaoxuan, maka Guyuan akan membuka gerbang makam surgawi secara paksa. Tak lama kemudian, para tetua dari klan Gu termasuk Guyuan segera tiba di depan gerbang makam surgawi. Mata mereka melihat ke arah penghalang yang cukup kuat di atas pegunungan. Ekspresi mereka sedikit bergetar, tampaknya seolah-olah mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok yang dulunya sangat kuat di benua Doki saat itu. Xiaoyan, makam surgawi akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Namun, aku dengan paksa akan merobek gerbang ini dengan seluruh kemampuanku dan membiarkanmu masuk. Namun, kau harus ingat untuk tidak menetap selama lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, kau akan ditekan oleh makam surgawi dan menghilang selamanya. Namun, waktu di makam surgawi sangat berbeda dari dunia luar. Jika kamu berada 1 tahun di makam surgawi, maka di dunia luar itu terhitung 2 bulan. Xiaoyan hanya mengangguk pelan. Klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tetap begitu lama di dalam makam surgawi. Ia sangat yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa mengganggunya di dalam makam surgawi. Mendengar hal itu, Guyuan tidak mengatakan apa-apa lagi saat menatap ke arah Xiaoyan. Dengan cepat, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba energi yang sangat dahsyat keluar dari ahli puncak Dusheng Bintang 9 memang sangat menakutkan. Energi itu secara alami langsung diarahkan ke arah gerbang itu. Dengan cepat, gerbang makam surgawi tergoyah dan perlahan mengalami retakan, seakan membuka ruang celah spasial. Segera setelah itu, Xiaoyan dengan lembut menatap ke arah Shun Er dan berkata, "Tunggu aku pasti akan kembali membawa kabar baik." Shun Er mengangguk pelan, namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan perasaan yang sangat dalam saat menatap ke arah Xiaoyan. Dengan kecepatan kilat, Xiaoyan langsung menuju ke ruang spasial dan menghilang. Guyuan menatap ke arah Sun Er yang dipenuhi dengan kesedihan. Jangan khawatir, tidak ada yang terjadi padanya. Dia pasti akan kembali. Dengan wajah merenung, Sun Er mengangguk dengan lembut. Di sisi lain, Xiaoyan akhirnya tiba di makam surgawi. Namun tempat ini sangat luas. Dengan cepat, Xiaoyan mengaktifkan sayap tulang untuk meningkatkan kecepatan dan bergegas menuju bagian terdalam makam surgawi. Dulu, ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Namun, dengan kekuatannya sekarang, Xiaoyan dengan cepat hampir sampai di bagian terdalam makam surgawi dan tidak mengalami gangguan sedikit pun. Namun, ruang berkabut itu tiba-tiba menjadi terdistorsi dan menghentikan pergerakan Xiaoyan. Tiba-tiba sosok pria muncul di atas langit, matanya melirik ke arah Xiaoyan. Sosok itu adalah Sue Dao. Sue Dao merasakan perasaan yang sangat familiar terhadap orang di depannya. Ia tidak menyangka bahwa bocah yang ia temukan dahulu kini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ia berpikir bahwa saat itu Xiaoyan hanyalah seorang daozun biasa yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dan samar-samar merasakan bahaya dari Xiaoyan. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini jauh melampaui dirinya. Ekspresi Xue Dao tiba-tiba segera menjadi dingin, ia langsung mendekat dan berkata kepada Xiaoyan, "Kemungkinan saudara Xiaoyan datang kali ini untuk bertemu Xiao Xuan. Maka dari itu, izinkan saya memimpin jalan untuk menuju leluhur Xiao Xuan dan menghindari segala penundaan yang menghabisi waktumu." Xiaoyan tersenyum tipis sembari berkata, "Maka aku perlu merepotkan senior Sue Dao untuk memimpin jalan." Dengan cepat mereka langsung pergi dan langsung menuju tempat Xiao Xuan berada. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di bagian terdalam makam surgawi. Makam tempat leluhur Xiao Xuan berada.
Xue Dao di sampingnya langsung pergi meninggalkan Xiaoyan. Ia tidak berani terlalu dekat dari makam itu. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan makam. Ia merasakan perasaan yang sangat dalam ketika berada di depan makam itu. Segera ia sujud dan membungkuk hormat dan berkata, "Keturunanmu." Xiaoyan datang menyapa leluhur. Tiba-tiba suara tawa keras menggema di makam itu sembari berkata, "Bocah kecil, berhentilah berlutut." Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok leluhurnya Xiao Xuan yang berdiri tegak dan tampak senyum hangat di wajahnya. Xiao Xuan kemudian menatap ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Dosheng bintang 6 tahap menengah, kekuatan jiwa surgawi sempurna dan berhasil memurnikan api lotus pemurnian iblis dan beberapa api surgawi lainnya. Bocah kecil, aku sangat bangga dengan perkembanganmu ini, bahkan sangat jauh melampaui apa yang aku pikirkan sebelumnya." Xiaoyan tersenyum tipis mendengar kata-kata itu dari leluhurnya. "Bocah kecil, wajahmu tampak merasakan sedikit masalah. Ceritakan apa yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini." Xiaoyan mengangguk pelan sembari berkata, "Ini tentang klan Hun. Saat ini klan Hun sangat kuat. Tujuan aku datang kali ini adalah untuk menemukan cara menghidupkan kembali leluhur. Jika leluhur bisa bergabung dengan pertarungan, kemungkinan bisa mengalahkan klan Hun." Xiao Xuan terkejut setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. "Bocah kecil, aku sangat mengerti apa yang kamu inginkan. Namun saat ini aku hanya pecahan jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, kemungkinan aku sudah lama menghilang dari dunia ini. Mengenai dihidupkan kembali, aku khawatir itu tidak mungkin bisa terjadi." Xiaoyan sedikit merenung mendengar kata-kata itu dan merasakan kekecewaan yang sangat dalam, sembari berkata, "Apakah itu benar-benar mustahil?" Xiao Xuan pun akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak tahu apakah ada metode untuk dihidupkan kembali. Namun kemungkinan bisa jika ada seorang elit Daudi yang bisa membantunya. Mendengar hal itu, harapan Xiaoyan untuk menghidupkan kembali leluhurnya seketika langsung runtuh. Bagaimanapun untuk mencari elit Daudi, itu adalah hal yang mustahil. Xiao Xuan pun tertawa keras sembari berkata, "Bocah kecil, jangan buang waktumu untuk orang sepertiku yang sudah mati. Kebangkitan diriku bukanlah jalan yang terakhir. Jujur saja, aku sudah sangat puas melihatmu bisa mendapatkan pencapaian seperti ini tanpa mengandalkan kekuatan garis keturunan. Orang dari klan Xiaoku akhirnya menghasilkan jenius seperti dirimu. Jika hal semacam ini bisa terjadi, Xiao Xuan yakin bahwa Xiaoyan bisa menaklukkan masalah besar seperti klan Hun." Sesaat kemudian, Xiaoyan bertanya kepada leluhurnya, apakah leluhur tahu kenapa selama ribuan tahun ini belum ada seorang pun yang mencapai tahap Doudi dan hanya menetap di puncak Dosheng bintang 9. Xiao Xuan dengan lembut menjelaskan bahwa dahulu ia telah mencoba mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Xiao dan sangat cukup yakin untuk bisa mencapai tahap Doudi. Namun, akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun dengan kegagalan itu, ia justru menemukan fakta yang mengejutkan, bahwa di saat jiwanya hampir menembus penghalang Daudi, ada semacam perasaan kosong muncul dari dalam jiwanya. Kekosongan ini membuat ia mengerti bahwa tampaknya ada sesuatu energi yang hilang di benua ini. Tanpa ada energi ini, maka tidak ada seorang pun yang mampu menembus penghalang Daudi. Karena energi inilah yang bisa membantu seseorang untuk mencapai tahap Daudi. Xiaoyan pun hanya merenung dan mengerti mengapa seseorang tidak bisa mencapai tahap Daudi selama ribuan tahun ini karena ada esensi energi yang telah lenyap. Namun Hun Tiandi sangat percaya diri bahwa kemungkinan besar ada energi itu di gerbang dewa kuno Tushe. Xiao Xuan pun menegaskan bahwa yang ada pada gerbang dewa kuno itu bukanlah energi melainkan sebuah pil obat dalam bentuk embrio yang telah disegel selama ribuan tahun. Dan siapapun yang menelan pil itu maka akan mudah untuk menembus penghalang Daudi. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan gerbang dewa kuno, dia pasti harus mengumpulkan semua 8 keping batu giok kuno Tushe. Xiaoyan kembali menjelaskan kepada leluhurnya bahwa
7 dari 8 pecahan batu Gyoku no Tushe sudah didapatkan oleh klan Hun. Xiaoshuan menepuk pundak Xiaoyan. Dia berkata, "Aku benar-benar sangat bangga padamu. Bocah kecil, meskipun aku tidak dapat menunjukkan diri. Namun kali ini, aku dapat membantumu dalam hal jiwa untuk menghancurkan klan Hun." Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung terkejut bukan main. Dia menatap Xiaoshuan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh leluhurnya. Tak lama kemudian, Xiao Xuan menjelaskan bahwa makam surgawi ini dipenuhi oleh jiwa seseorang yang tidak biasa. Bahkan fragmen jiwanya yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Aku mungkin bisa membantumu dalam hal jiwa. Aku akan mengekstrak jiwa yang ada di seluruh makam surgawi ini termasuk diriku sendiri. Aku akan membantumu menggunakan jiwa makam ini, dan kau dapat menerobos ke tingkat jiwa spiritual tertinggi surgawi sempurna. Xiaoyan kembali terkejut mendengar hal itu dari leluhurnya. Bagaimanapun tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai seseorang. Bahkan kekuatan tempur yang dihasilkan bisa menyamai tingkat Doudi sejati. Xiao Xuan tersenyum. Ia kemudian melesat ke atas langit dan melepaskan aura Dusheng bintang 9 puncak. Tiba-tiba ia mengeluarkan sedikit energi dan mengguncang seluruh makam surgawi. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan hanya ada 2 orang di benua Douchi saat ini yang jiwanya telah mencapai tingkat di tertinggi. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Menjadi seorang alkemis, Xiaoyan jelas mengerti ini. Sudah beberapa tahun sejak dia kekuatan jiwa spiritualnya hanya mencapai ke tingkat rendah. Namun, kekuatan spiritualnya masih tetap di tingkat rendah surgawi sempurna. Perasaan itu seolah-olah ia tidak mungkin untuk dicapai dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, Xiaoxuan sedikit merenung, ia mengatakan bahwa aku akan mengekstrak seluruh jiwa di makam surgawi, namun ada satu jiwa yang mungkin menjadi hambatanku kali ini adalah jiwa makam surgawi, salah satu penjaga makam surgawi. Xiaoyan terkejut bukan main. Makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa? Iya, itu adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Tidak seorang pun, selain jiwa sepertiku yang dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Guyuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apakah orang itu sangat kuat? Orang-orang yang bisa dimakamkan di makam surgawi ini adalah orang yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Namun jangan khawatir, meskipun itu menyusahkan, aku masih bisa menghadapinya. Jiwa makam surgawi telah melahap satu sama lain. Untuk memperkuat diri sendiri, sosok jiwa makam surgawi harus terus melahap jiwa lainnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke atas langit. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Dengan cepat menghilang dan menyelimuti seluruh makam surgawi. Segera ia mencari keberadaan penjaga makam surgawi. Seluruh tubuh jiwa yang saling menyerang untuk melahap jiwa lainnya segera berhenti. Xuedao, yang jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Akhirnya Xiao Xuan bergerak untuk mencari sang penjaga makam. Penderitaan yang dialami oleh jutaan jiwa akibat dari sang penjaga makam, dan kali ini akan dihancurkan oleh Xiao Xuan. Dan tiba-tiba, cakrawala di ruang kosong mengeluarkan energi spiritual dan membuat pusaran badai raksasa. Dari dalam pusaran tersebut menampakkan sosok jiwa seperti raksasa yang muncul di atas langit. Sosok itu adalah sosok jiwa makam surgawi. Sekaligus penjaga makam surgawi. Sang penjaga makam langsung menatap ke arah Xiao Xuan dan mempertanyakan maksud dari tindakannya kali ini. Leluhur Xiao Xuan hanya tersenyum tipis. Dia dengan lembut berkata, "Serahkan esensi jiwa yang telah kau serap selama bertahun-tahun. Kelahiranmu sendiri merupakan kesalahan bagi seluruh jiwa di makam surgawi. Kemungkinan sosok elit Dodi yang telah membangun makam surgawi saat itu
tidak menyangka makhluk sepertimu akan dilahirkan di sini. Maka dari itu, serahkan esensi jiwa yang sudah kau kumpulkan selama ribuan tahun. Jika tidak, aku akan mengambilnya secara paksa dan menghancurkan makam surgawi ini sampai tak tersisa. Mendengar hal itu, tampak amarah dari wajah sang penjaga makam. Tiba-tiba Xiaoxuan mengeluarkan api merah besar yang keluar dari tubuhnya. Kejutan besar setelah melihat nyala api aneh yang naik dari tubuh Xiaoxuan. Entah apa yang akan dilakukan oleh Xiaoxuan kali ini. Menjadi seorang alkemis, Xiaoyan secara alami mengerti mengapa jiwa seseorang mengeluarkan api dari tubuhnya. Itu memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar. Ini sama saja dengan menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Xiaoyan sedikit bergetar melihat teknik pembakaran jiwa yang digunakan oleh leluhurnya kali ini. Xiaoxuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menggunakan teknik membakar jiwanya sendiri. Xiaoxuan hanya tersenyum tipis sembari berkata, "Tidak penting apakah aku hidup atau mati. Demi keturunanku, ini adalah hal yang seharusnya aku lakukan." Sesaat kemudian, Xiaoxuan memfokuskan pikirannya dan membuat api itu semakin besar dan liar. Kekuatan dari api ini seakan mengguncang seluruh makam surgawi. Di sisi lain, sang penjaga makam segera mengeluarkan energi seperti kabut raksasa yang menutupi area tersebut. Tak lama kemudian, kedua serangan itu langsung bertabrakan. Gelombang sonik yang tajam meletus. Kabut hitam raksasa terhenti secara tiba-tiba. Dan ternyata jiwa-jiwa yang sudah diserap selama ribuan tahun itu menyerang balik ke arah sang penjaga makam dengan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di kabut hitam itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa Xiao Xuan. Dalam sekejap, jiwa itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar sang penjaga makam. Raungan menyiksa dari sang penjaga makam sembari mengatakan kepada Xiao Xuan untuk menghentikan serangan ini. Ia berjanji akan memberikan seluruh makam surgawi ini dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Xiao Xuan. Namun, Xiao Xuan tidak peduli apa yang dikatakan sang penjaga makam. Ia hanya ingin esensi jiwa yang telah diserap oleh sang penjaga makam selama ribuan tahun, yang dimana esensi jiwa itu sekaligus nyawa dari penjaga makam itu sendiri. Energi api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Pada saat yang sama, gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus menyebar dari dalam tubuhnya dan menyebabkan seluruh tempat itu menjadi terbalik. Semua jiwa-jiwa yang menyaksikan pertarungan itu menjadi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut bahwa mereka akan benar-benar hancur jika mereka terjebak dalam pertempuran itu. Di sisi lain, api merah muda membakar di sekitar tubuh Xiaoyan, sekaligus melindungi diri dari percikan pertempuran di atas langit. Namun, ia tetap terfokus kepada leluhurnya. Mengingat kondisi jiwa leluhurnya semakin memburuk. Di sisi lain, Xiaoxuan merasakan aura sang penjaga makam semakin aneh. Dan ternyata, sang penjaga makam ingin menggunakan teknik yang sama dengan Xiaoxuan, yaitu meledakkan diri sendiri. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain meledakkan diri dan menghancurkan makam surgawi. Namun sebelum ia meledakkan diri, Xiaoxuan lebih dulu tahu apa yang ingin dilakukan oleh sang penjaga makam. Dalam sekejap, Xiaoxuan kembali mengeluarkan seluruh energinya dan langsung mengarahkan api merah besar dan mengelilingi tubuh raksasa dari sang penjaga makam. Seakan terkunci oleh api merah besar di sekitarnya. Xiaoxuan tersenyum tipis sembari berkata, "Kau benar-benar meremehkanku. Kau pikir aku tidak bisa menghabisimu dalam kondisi ini?" Xiaoxuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras. Api merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dengan kejam ke arah tubuh sang penjaga makam. Tubuh itu langsung hancur dan menyisakan esensi jiwa murni
dari sang penjaga makam. Esensi jiwa murni inilah yang akan membantu meningkatkan jiwa seseorang menjadi jiwa tertinggi surgawi sempurna. Tubuh Xiao Xuan semakin melemah dan menjadi transparan akibat pertarungan itu, kemungkinan ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat tubuh ia tidak bertahan lebih lama lagi, ia segera memberikan esensi jiwa spiritual kepada Xiaoyan. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Xuan tersenyum tipis sembari berkata, "Bocah kecil, hanya ini yang bisa aku berikan kepadamu. Kau harus segera memurnikannya dan melakukan terobosan pada jiwa spiritualmu. Dan ini juga sepenuhnya tergantung pada keberuntunganmu. Aku akan menjaga area ini selama pemurnian, dan semoga jiwa di tubuhku ini mampu melihatmu menyelesaikan pemurnian ini." Dengan wajah sedih, Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan mengambil esensi jiwa itu. Segera ia langsung memfokuskan pikirannya dan mulai memurnikan jiwa itu. Singkat cerita, Xiaoyan hampir selesai memurnikan esensi jiwa itu. Tiba-tiba aura keluar dan melesat ke atas langit. Aura yang begitu menakutkan membuat seluruh makam menjadi bergetar. Ia segera melesat ke atas langit dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang di sekitar makam dengan ekspresi serius di matanya. Dia menemukan bahwa kekuatan spiritual di tempat ini seakan menjadi bagian darinya. Namun tepat di saat Xiaoyan hampir selesai memurnikan jiwa itu, tubuh jiwa Xiaoxuan juga sudah mulai transparan. Tubuhnya menjadi lebih pucat dan dia sudah mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu keturunannya mencapai hasil akhir. Dan tiba-tiba sekali lagi tubuh jiwa Xiaoyan berubah menjadi sosok ilusi seperti raksasa. Aura yang sangat menakutkan membuat seisi makam yang melihat itu seakan telah menemukan sosok tuan baru mereka. Dan itu menandakan tubuh jiwa Xiaoyan sudah mencapai jiwa spiritual tertinggi surgawi sempurna. Sekaligus menandakan pemurnian sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Namun, pada saat yang sama, tubuh Xiao Xuan tidak bisa bertahan lagi. Ia perlahan menutup mata dan tubuhnya perlahan menghilang dari dunia ini. Melihat itu, Xiaoyan langsung menuju ke arah sosok yang perlahan menghilang. Dengan ekspresi yang sangat dalam, ia tidak menyangka bahwa leluhurnya melakukan semua ini demi dirinya. Ia berjanji bahwa di masa depan, ia pasti akan membangkitkan leluhurnya. Kembali pada saat ia telah mencapai ranah Dou sejati. Ia perlahan mengambil sisa-sisa jiwa leluhurnya dan langsung menyimpannya ke cincin penyimpanan. Sesaat kemudian Xiaoyan menatap ke arah kejauhan dan pikiran aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Ia tiba-tiba meraih ruang kosong. Gunung batu yang berjarak ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian dari makam surgawi. Serangannya akan dapat mencapai titik manapun yang bisa dijangkau jiwanya, meskipun jaraknya puluhan ribu kilometer. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia di makam surgawi ini. Bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izin Xiaoyan. Bahkan jika Gu Yuan sekalipun harus izin kepada Xiaoyan untuk memasuki makam surgawi. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Mengingat waktu yang sudah diberikan oleh klan Hun sudah hampir tiba. Dengan kecepatan kilat, tubuh Xiaoyan langsung melesat dan bergegas pergi. Di sisi lain, beberapa sosok anggota dari klan Gu berdiri di udara termasuk Gu Yuan dari alam Gu. Gu Yuan mengatakan, mengingat setengah bulan telah berlalu. Jika Xiaoyan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya.
Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Dan tiba-tiba mereka semua terkejut ketika mereka melihat gerbang masuk menuju makam surgawi tiba-tiba bergetar dan redup. Seakan gerbang dari makam surgawi itu tertutup dan dikendalikan oleh orang lain. Ini buruk. Lei Ying di samping Gu Yuan lantas mengatakan, "Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Kenapa gerbang ini sudah tertutup?" Segera Gu Yuan mengeluarkan energi dahsyat dengan kekuatan penuh untuk membuka kembali gerbang itu, namun itu hanya sia-sia. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya diblok. Aku telah menggunakan seluruh energiku untuk membuka terowongan spasial ini, tetapi seakan ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik dan menguncinya dari dalam. Shun Er yang melihat itu menjadi sedikit suram dan rasa kekhawatiran yang sangat dalam. Jika ayah tidak bisa melakukan apapun, maka berarti kakak Xiaoyan akan terkunci selamanya di dalam makam surgawi ini. Ekspresi Guyuan sedikit suram, ia sekali lagi mencoba dengan kekuatan penuh. Segera energi dari tangan Guyuan dan langsung mengarah ke gerbang makam itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba energi spiritual langsung menghancurkan serangan Guyuan dari arah dalam makam itu. Semua orang yang melihat itu terkejut bukan main. Semua orang yang melihat itu menjadi penasaran. Sosok macam apa yang mampu menghancurkan serangan Guyuan hanya dengan fluktuasi spiritual saja. Tiga abadi dari klan Gu tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Segera mereka langsung memerintahkan semua anggota klan Gu untuk membentuk formasi kuat mereka dan siap bertarung dengan sosok yang menakutkan itu. Banyak ahli kuat dari klan Gu dengan cepat terbang keluar menuju tempat itu. Doci melonjak dan dengan cepat berkumpul. "Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu kami. Di sini kami hanya menerima seseorang dan tidak punya niat lain." Gudao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi selesai dibentuk. Dan tiba-tiba, sebuah terowongan spasial perlahan terbuka di atas langit. Semua orang terkejut melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial itu. Dan ternyata, sosok yang muncul kali ini adalah Xiaoyan. Semua orang terkejut dan sekaligus merasa bangga ketika melihat Xiaoyan kembali. Namun di sisi lain, Gu Yuan menampakkan ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap ke arah Xiaoyan. Ia bertanya, apakah fluktuasi spiritual sebelumnya berasal dari Xiaoyan? Xiaoyan perlahan mengangguk pelan dan berkata bahwa ia tidak terbiasa dengan kekuatan spiritualnya saat ini, sehingga menyebar ke segala arah. Wajah Gu Yuan masih tanpa sadar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia dapat merasakan bahwa Xiaoyan berhasil mencapai ranah jiwa spiritual tertinggi surgawi sempurna. Mendengar hal itu, semua orang sontak terkejut. Mengingat Lei Ying dan Yan Jing bahkan telah mencapai bintang 8 Dusheng, belum mencapai tahap seperti ini. Selain itu, Xiaoyan hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu setengah bulan? Namun, kekuatan spiritual Xiaoyan telah mengalami transformasi besar dalam setengah bulan ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Yanjin menjilat bibirnya dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan nada sedih, Xiaoyan pun menjawab dan perlahan berkata, "Leluhur Xiaoshuan telah memberikan hadiah ini kepadaku. Demi memberikan ini kepadaku, ia menggunakan teknik membakar jiwa sendiri. Sehingga fragmen jiwa leluhur telah menghilang sepenuhnya dari makam surgawi." Guyuan sedikit merenung. Bagaimanapun ia tidak menyangka bahwa rival sejatinya Xiao Xuan telah mengorbankan dirinya demi seorang bocah yang tak lama ia kenal. Guyuan lantas mengatakan bahwa, "Apa rencanamu sekarang? Mengingat besok adalah hari terakhir yang sudah diberikan oleh klan Hun."
Xiaoyan lantas menegaskan bahwa ia akan menukar batu giok itu dengan ayahnya. Begitu ayahnya berhasil diselamatkan, maka tidak ada jalan lain selain berperang habis-habisan. Mengingat jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Taushe, Hun Tiandi akan dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke kelas Dodi. Guyuan tersenyum tipis sembari mengatakan, "Jikalau begitu, kita semua akan berangkat besok dan para ahli dari 3 klan ini akan mengikutimu. Begitu ayahmu berhasil tiba dengan selamat, kita semua akan menyerang dengan bersama. Kita harus merebut kembali beberapa batu giok yang ada di tangan klan Hun." Setelah situasi mulai mereda, Xiaoyan langsung menuju rumah bambu yang tidak jauh dari klan Gu. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual yang lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno itu, sekaligus menandakan bahwa ayahnya masih hidup namun dalam kondisi yang sangat lemah. Satu-satunya alasan utama bahwa Xiaoyan dapat terus bertahan ejekan selama bertahun-tahun dan akhirnya berkembang adalah karena ayahnya, yaitu Xiaozhan. Tak lama kemudian, sosok mempesona yang cantik datang menghampiri Xiaoyan. Ia berkata, "Kakak Xiaoyan." Ia berlari dan langsung meraih tangan Xiaoyan. Paman Xiao mungkin akan sangat senang jika ia mengetahui pencapaian kakak Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak di benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dia rindukan. Xiaoyan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Setelah itu, dia menarik Sun Er ke pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Ketika aku masih muda, aku telah memberitahu ayah bahwa aku ingin Sun Er menjadi bagian dari hidupku. Pada saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan bahwa untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Karena pada saat itu, jarak antara kita terlalu jauh. Namun sekarang, setelah bertarung melawan klan Hun dan berhasil membawa ayah kembali, aku akan menyuruh ayah untuk memimpin pernikahan kita." Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan. Air matanya terus mengalir di pipinya. Ia sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan patuh. Singkat cerita, keesokan harinya, tiba-tiba sosok pria berpakaian hitam datang ke rumah bambu untuk menghampiri Xiaoyan dan Suner. Sosok itu tak lain adalah Ling Ying. Ia mengatakan bahwa para tetua dan kepala klan sudah berkumpul di depan. Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan keluar. Ia bisa merasakan aura kuat yang dengan cepat berkumpul di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari 2 arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga sudah sampai. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Sun Er langsung menuju tempat itu. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang ke arah langit. Segera Guyuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Guyuan menatap ke arah Xiaoyan dan Suner sembari berkata, "Sepertinya kalian berdua benar-benar segera memberikanku seorang cucu." Kata-kata itu tiba-tiba membuat Xiaoyan terkejut. Tampak Sun Er tersenyum malu dan juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi merah dalam sekejap. Pada saat yang sama, sekelompok sosok hitam melintas di atas langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar. Sosok itu adalah Yan Jin, dengan membawa semua anggota klan Yan. Kepala klan Guyuan, teman muda Xiaoyan. Semua elit dari klan Yan saya telah berkumpul kali ini. Mata Xiaoyan langsung menatap ke arah sosok wanita di belakang Yan Jin. Setelah itu, mereka berhenti tepat di belakang Yan Jin. Ia bisa merasakan bahwa ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin adalah wanita ini. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas 7 bintang Dousheng dan mirip dengan 3 abadi klan Gu. Tak lama kemudian,
Guyuan langsung membuka terowongan dan memimpin semua anggota masuk ke terowongan itu. Semua orang langsung memasuki terowongan dan siap menuju tempat pertemuan antara klan Hun dengan mereka.